Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rati Indriana Yuliati ingin mempresentasikan tugas sebuah filsafat saya yang berjudul Tradisi Bubak Kawah. Alasan pemilihan topik saya, Bubak Kawah adalah membuka jalan mantu atau mantu yang pertama. Menurut Suktawijaya dan Yatmana menyatakan bahwa Bubak Kawah adalah upacara adat yang dilaksanakan ketika orang tua mantu pertama atau terakhir. Tradisi Bubak Kawah merupakan sebuah tradisi yang merupakan salah satu upacara tradisional dari para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun serta wajib ada dan dilaksanakan dalam sebuah pernikahan dalam tradisi Jawa. Upacara Bubak Kawah bukan merupakan upacara yang bisa, namun ritual yang memiliki nilai-nilai pendidikan yang luhur untuk anak yang melangsungkan pernikahan serta untuk orang tuanya. Oleh karena itu, saya memilih penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai acara Bubak Kawah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa. Saya juga ingin mengetahui perlengkapan apa saja yang disiapkan, urutan prosesi tradisi kawah, dan nilai-nilai apa yang tergantung dalam prosesi ini. Saya juga akan mencari tahu kesalahan apa yang sering terjadi pada prosesi Bubak Kawah. Bidang ilmu yang saya cari, yang pertama ada bidang ilmu budaya. Tradisi sebagai bentuk kasih sayang dan juga hormat kepada roh leluhur, terutama alam yang telah berperan penting dalam kehidupan manusia. Diketahui bahwa dalam tradisi Bubak Kawah terdapat nilai budaya yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua ada nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam. Ketiga ada nilai budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Keempat ada nilai budaya dalam hubungan manusia dengan manusia lain. Dan yang terakhir ada nilai budaya dalam hubungan manusia dengan diri sendiri. Lanjut bidang ilmu filosofi. Pemilihan warna dalam peralatan juga berdasarkan makna tertentu sesuai dengan filosofis dalam tradisi Bubak Kawah. Acara ini memiliki perlengkapan berikut beberapa perlengkapan yang harus ada dalam prosesi tradisi dan memiliki makna tersendiri di antaranya. Yang pertama itu ada kain mori. Kain mori digunakan dalam tradisi Bubak Kawah karena kain mori berwarna putih bersih yang bermakna kesucian. 2. Jaringan kebak. Corak pada jaringan kebak merupakan garis vertikal dan horizontal. Lalu yang ketiga ada kembang telon. Bunga menjadi perlengkapan penting dalam upacara adat Jawa, salah satunya pada tradisi Bubak Kawah. Lalu yang keempat ada pisang raja setangkep. Penggunaan pisang raja setangkep dalam tradisi Bubak Kawah erat kaitannya dengan doa untuk pengantin. Yang terakhir ada ingkung. Ingkung adalah makanan khas Jawa dengan bahan dasar ayam jantan Jawa atau ayam kampung yang diungkep dan disajikan utuh. Lalu selanjutnya ada bidang ilmu agama. Memelihara hidup dan memohon perpanjang hingga hari kiamat adalah bagian dari ajaran Islam dan untuk tujuan inilah perkawinan dianjurkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Terbukti bahwa dalam Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, dalam Islam tidak sedikit ayat yang menjelaskan tentang perkawinan. Selanjutnya ada bidang ilmu pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan tatwa. Pelaksanaan upacara Bubak Kawah adalah wujud bakti kehadapan Tuhan. Dalam agama Hindu, iman dan takwa diterjemahkan dalam terminologi sraddha atau keyakinan dan bakti, hormat dan sujud. Di dalam upacara Bubak Kawah ini, umat manusia diajarkan untuk selalu meyakini kebesaran Tuhan dan berbakti kepadanya.
Yang kedua ada pendidikan etika. Dalam melaksanakan upacara bubak kawah ini, seluruh peserta juga diarahkan untuk senantiasa bersuara atau berkata-kata yang selaras dengan perilakunya. Etika selalu dikaitkan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, hidup serasi, selaras, dan seimbang di dalam masyarakat. Melaksanakan upacara bubak kawah mempunyai fungsi untuk mendidik umat selalu berada dalam kesucian karena pada dasarnya pelaksanaan upacara bubak kawah adalah upacara sakral atau suci. Ketiga, ada pendidikan acara. Aspek pendidikan Hindu yang ketiga adalah pendidikan acara agama. Dalam konteks pendidikan, umat diharapkan dapat memfungsikan acara agama tidak semata-mata sebagai upacara-upacara yang berhubungan dengan alam rohani atau niskala. Lalu ada bidang ilmu sejarah. Tradisi bubak kawah sudah menjadi budaya masyarakat Jawa ketika mempunyai hajat pernikahan untuk yang pertama kali. Sudah turun-temurun sejak nenek moyang dahulu. Pemangku hajat tradisi bubak kawah menjelaskan bahwa dahulu Sunan Kalijaga di bumi Jawa dalam menyebarkan Islam, salah satunya dalam tradisi bubak kawah. Ketika berlangsungnya hajat pernikahan, Sunan Kalijaga memasukkan ajaran Islam dalam tradisi yang lekat dengan masyarakat Jawa, yakni dengan berbagi ubo rampe atau peralatan. Dalam perkembangan zaman, upacara bubak kawah harus terus dilaksanakan dan dilestarikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Upacara bubak kawah sebagai wujud dari budaya daerah, ritual ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Lalu, ketiga, kenyataan. Pada kenyataannya, tradisi bubak kawah dilaksanakan sebagai penanda bahwa pemangku hajat adalah orang yang pertama kali melaksanakan hajat mantu. Bubak kawah merupakan serangkaian ritual adat Jawa yang dilaksanakan setelah acara panggih kemanten dan dilaksanakan di pelaminan atau bisa juga dilaksanakan di pekarangan maupun ruangan dalam rumah. Upacara bubak kawah berisikan oleh doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon keselamatan dan agar pengantin cepat diberi keturunan. Bubak kawah mengandung makna sebagai ungkapan syukur orang tua sudah dapat melaksanakan kewajibannya dengan membagikan perlengkapan dapur serta makanan. Bubak kawah dilaksanakan melalui serangkaian acara yang dipimpin oleh Ki Dalang atau pengurus adat setempat. Penyimpangannya menyikapi adat kepercayaan atau tradisi lama di era modern ini diharapkan bagi orang muslim, khususnya masyarakat yang masih mempertahankan tradisi bubak kawah ini untuk dapat mewarnai dengan nuansa Islami, mungkin namanya tetap tapi isinya disesuaikan dengan ajaran Islam. Sehingga bisa bersikap tengah-tengah, tidak menolak sepenuhnya dan tidak menerima sepenuhnya tanpa perubahan yang masih kental ajaran agama Hindu. Yang lebih penting adalah bagi yang melaksanakan bubak kawah harus menjaga akidah atau kepercayaan bahwa yang mendatangkan kebaikan dan keburukan adalah Allah, bukan setan. Dan perlu dihindari meyakini kalau kita mengadakan bubak kawah akan bernasib buruk, karena semua yang jadi atas ketentuan Allah, bukan perbuatan tidak mengadakan bubak kawah. Penelitian terkini sekarang ini, perkembangan zaman juga membawa perubahan pada tradisi bubak kawah. Banyak masyarakat yang hanya melaksanakan tradisi bubak kawah tanpa mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Kesimpulannya, tradisi bubak kawah sudah menjadi budaya masyarakat Jawa ketika mempunyai hajat pernikahan untuk yang pertama kali. Sudah turun-temurun sejak nenek moyang dahulu. Tradisi bubak kawah merupakan sebuah tradisi yang merupakan salah satu upacara tradisional dari para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara bubak kawah bukan merupakan upacara yang biasa, namun ritual yang memiliki nilai-nilai pendidikan yang luhur untuk anak yang melangsungkan pernikahan serta untuk kedua orang tua. Dalam konteks tradisi bubak kawah, ketika mengikuti pelaksanaan bubak kawah harus menjauhkan diri dari pikiran negatif. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan diri sendiri adalah tanggung jawab, ikhlas, dan bijaksana. Makna filosofis tradisi bubak kawah diungkapkan dengan simbolis lewat berbagai ubo rampe atau peralatan dalam tradisi bubak kawah.
Dalam prosesnya, tradisi bubak kawah menggunakan berbagai simbol sebagai perantara atau media yang mengandung nilai dan pesan baik bagi pelaksanaan tradisi maupun masyarakat setempat. Dari ilmu agama membahas mengenai tradisi bubak kawah setelah akad nikah bahwa dalam hukum Islam setelah akad nikah selesai, tidak ada ritual lagi yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Sekian presentasi dari saya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mbak. Silakan, Mbak. Apa pandangan agama terhadap tradisi bubak kawah? Terima kasih. Ya, Mbak. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Mbak, izin bertanya, saya Galung Andandra Indra Wangsa. Ya, silakan, Mbak. Mengapa tradisi bubak kawah masih dilakukan sampai sekarang? Baik. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Mbak. Silakan. Apa makna yang terkandung dalam tradisi bubak kawah? Baik, Mbak. Terima kasih. Baik, yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ica. Apa pandangan agama terhadap tradisi bubak kawah? Dalam agama Islam, hukum melaksanakan tradisi bubak kawah adalah mubah karena tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada dalil dan hadis yang melarang pelaksanaan tradisi bubak kawah setelah akad nikah berlangsung karena tradisi ini ditujukan sebagai rasa syukur orang tua bisa menikahkan pertama kali anaknya. Seperti itu. Bagaimana Mbak Ica? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik Mbak, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Galuh. Mengapa tradisi bubak kawah masih dilakukan sampai sekarang? Tradisi bubak kawah ini masih dilakukan sampai sekarang karena sebagai bentuk penting dari tradisi yang dilakukan saat menikahkan putra maupun putri pertamanya dengan tujuan rasa syukur dapat mengawali mantu serta permohonan kepada Tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani, ayam tentrem dan cepat dikaruniai anak. Seperti itu Mbak Galuh, bagaimana? Sudah, Mbak. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vida. Apa makna yang terkandung dalam tradisi bubak kawah? Nah, makna dalam tradisi bubak kawah, tata cara pada pernikahan anak pertama, yang artinya itu orang tua baru melangsungkan hajat pernikahan yang pertama dengan tujuan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa telah dapat mengawali mantu. Seperti itu Mbak Vida. Bagaimana? Iya, Mbak, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, saya akan menutup presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.